بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Kita sampai hadis 56 atau hadis ketiga dari bab Islam, bab tentang kebenaran, kejujuran. An Abi Sufyan, dari Abu Sufyan, namanya adalah Sakhar bin Harb. Sakhar bin Harb radhiyallahu anhu fi hadithihi tawil, dalam hadis panjang. Hadisnya cukup panjang, tapi di sini disingkat oleh beliau, diawali oleh surat Nabi alaihi salatu wassalam kepada raja-raja, pemimpin-pemimpin dunia. Heraklius, Adimur Rom, pemimpin Romawi, Kisra, Parsi, Muqawqis di Mesir, dikirimin surat. Suratnya tidak bertele-tele, tidak panjang lebar, sesuai dengan mukjizat beliau. Mukjizat beliau apa? Jawami'ul kalim, ucapannya ringkas, padat, sederhana, sedikit, tapi artinya dalam, luas. Itulah satu di antara 5 keistimewaan beliau dibanding nabi-nabi selain beliau. Jawami'ul kalim. Begitu pula surat beliau, tidak jauh dari aslim taslam. Aslim taslam. Kalau Anda ingin selamat, masuk Islamlah. Tidak ada basa-basi, kecuali pembukaan. Min Muhammadin Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ila Herakla. Kita bahas yang khusus ini aja, Heraklius ya. Ila Herakla azimir Rum. Ini dari Muhammad, utusan Allah, teruntuk Heraklius, azimur Rum, pembesar Romawi. Karena Heraklius memang pembesar, disebut, tidak dihilangkan walaupun kafir. Dan ini sunnah bagi kita untuk memberitahukan terlebih dahulu surat itu dari siapa. Biasa kita ngomong panjang lebar terus, baru terakhir ya, dari ayahmu fulan, dari temanmu fulan. Rasul tidak, dari awal. Min Muhammadin Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ila Herakla azimir Rum. Beliau tidak mengatakan al-azim, haram, tidak boleh, karena al-azim adalah Allah. Azim saja, tanpa alif lam, dan diidofahkan, dinisbatkan ke Romawi. Memang azim, besar, tapi yang di Romawi aja, bukan di dunia, apalagi di jagat raya. Kemudian langsung aslim taslam. Kalau Anda ingin selamat, masuk Islamlah. Kalau Anda ingin selamat,
maksudnya selamat dari kekekalan di neraka, bukan selamat di dunia dari bencana, dari kelaparan, dari kemiskinan. Tidak. Tanpa masuk Islam banyak yang tidak kelaparan, tanpa masuk Islam banyak yang tidak terkena bencana. Maksud selamat di sini selamat dari kekekalan di neraka, bukan selamat dari neraka juga. Sebab berapa banyak orang masuk Islam tapi masuk neraka, tapi tidak kekal, tidak kekal. Dan berbeda nerakanya kaum muslimin dengan nerakanya kaum kafirin, berbeda. Ya. Nah, setelah menerima surat tersebut, Heraklius merasa bahwa surat ini bukan main-main. Surat ini betul-betul dari seorang nabi, utusan Allah Rabbul Alamin. Maka Heraklius mencari tahu siapa sebetulnya orang yang mengaku sebagai nabi. Maka Heraklius memerintahkan kepada orang-orangnya untuk mencari orang yang satu kampung, satu daerah, satu negeri dengan orang yang mengaku sebagai utusan Allah. Ketemulah Abu Sufyan. Dan Abu Sufyan waktu itu masih kafir. Berarti Abu Sufyan meriwayatkan hadis ini ketika Abu Sufyan masih kafir, bahkan sedang apa istilah kita, sedang gencatan senjata antara Mekah dengan Madinah. Madinah dipimpin oleh Nabi SAW, Mekah dipimpin salah satunya oleh Abu Sufyan, tapi bukan pemimpin tunggal. Karena kita tahu kafir Quraisy jahiliyah, ciri-ciri jahiliyah apa? Tidak mempunyai pemimpin tunggal. Makanya bentrok terus, perang antar suku itu hal yang biasa. Karena tidak punya pemimpin tunggal, itu bahaya ya. Ini sebaliknya dari orang-orang Rafidah. Orang-orang Rafidah, pemimpin itu segalanya. Kata pemimpin haram, haram. Kata pemimpin halal, halal. Walaupun bertentangan dengan dalil. Itu Rafidah. Jahiliyah sebaliknya, tidak punya pemimpin tunggal. Hanya orang berpengaruh saja, tokoh, salah satunya Abu Sufyan. Maka dipanggillah Abu Sufyan. Kita tahu Abu Sufyan kan mondar-mandir, Mekah, Syam, Syam, Mekah, Mekah, Syam, sebagai saudagar, sebagai pedagang besar. Istilah kita sekarang ya importer, eksportir gitu. Membawa barang-barang dari Mekah ke Syam, dari Syam ke Mekah gitu. Syam mungkin kalau sekarang ya kota negeri dunia hari itu. Heraklius cerdik. Kalau takut dibohongi, maka Heraklius membawa pula orang-orang Arab yang kenal betul dengan Abu Sufyan, kenal betul dengan Rasulullah SAW. Nah, maka Abu Sufyan duduk di depan, di belakangnya orang-orang Arab yang
Abu Sufyan tidak menyangka kalau akan diperlakukan seperti itu. Dengan demikian, tidak mungkin Abu Sufyan bisa berbohong. Mulailah dialog itu. Dengan terjemah tentunya, Heraklius tidak bisa berbahasa Arab. Pertanyaan pertama yang diajukan oleh Heraklius adalah, sebelum orang ini mengaku sebagai nabi, apakah sebelum dia sudah pernah ada orang yang mengaku sebagai nabi di situ, di Mekah? Dijawab dengan jujur oleh Abu Sufyan. Sekali lagi, Abu Sufyan masih kafir waktu itu, musuh Nabi SAW. Dijawab dengan jujur, tidak ada. Tidak ada. Memang tidak ada. Terakhir Nabi siapa? Nabi Ismail. Jauh sekali kan? Dari Nabi Ismail ke Nabi Muhammad alaihi wassalatu wassalam, berapa ribu tahun? Gak ada Nabi satupun di Mekah. Nabi Yahya, Nabi Zakaria, Nabi Musa, Nabi Harun tidak di Mekah. Ya, di Syam, Palestina, ya di Mesir, ya. Di Mekah tidak ada. Tidak ada Nabi. Dari Nabi Ibrahim, Nabi Ismail wafat sampai Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam, tidak ada Nabi satupun di Mekah. Ya, beda dengan Bani Israel, beda dari yang Sa'ad. Kan Nabi Ibrahim punya istri dua, Hajar dan Sa'ad. Hajar punya anak Ismail, Ismail punya anak. Tidak ada satupun yang jadi nabi kecuali Nabi Muhammad SAW. Berbeda dengan Sarah, punya anak Ishak, Ishak punya anak Yakub, Yakub punya anak Yusuf, Yusuf punya anak terus sampai Nabi Musa, Nabi Yahya, Nabi Zakaria, semuanya dari Ishak. Tidak ada yang dari Ismail. Yang dari Ismail cuma satu, yaitu Nabi Muhammad SAW. Ya. Oleh karena itu, dakwah tauhid di Mekah itu diteruskan oleh anaknya Nabi Ismail, cucunya Nabi Ismail, cicitnya Nabi Ismail, anaknya cicit, cucunya cicit, terus sampai zaman Abu Jahal, Abu Lahab. Oleh karena itu, di zaman Abu Jahal, Abu Lahab masih tersisa kebenaran-kebenaran Nabi Ismail. Masih ada tawaf, masih ada sa'i, masih menyembah Allah, tapi caranya penuh dengan bid'ah. Caranya enggak karu-karuan. Ya. Tapi yang masih murni bertauhid ada. Salah satunya Waraqah bin Nawfal. Ada lagi bapaknya Said bin Zaid, yaitu Zaid bin Amr bin Nufail. Mendengar jawaban Abu Sufyan bahwa sebelum dia belum pernah ada satupun orang yang mengaku nabi di situ, maka langsung dikomentari bahwa seandainya sebelum dia ada yang mengaku sebagai nabi, berarti dia cuma ikut-ikutan. Berarti kalimat ini membenarkan Nabi SAW. Kemudian bertanya lagi, apakah dia dari luar datang ke situ, merantau istilah kita? Apa asli penduduk Mekah? Dijawab dengan jujur oleh Abu Sufyan, asli penduduk Mekah, tidak datang dari luar. Langsung dikomentari oleh Heraklius, begitulah para nabi, para rasul. Tidak ada yang datang dari luar. Kaum Samud, nabinya siapa? Nabi Saleh. Siapa Nabi Saleh? Ya kaum Samud itu sendiri. Kaum Ad, nabinya siapa? Nabi Hud. Siapa Nabi Hud? Kaum Ad itu sendiri. Nabi Musa, Nabi Yahya, Nabi Zakaria, dari mana? Bani Israel. Jadi tidak ada nabi itu pendatang. Asli Mesir dakwah di Mekah misalnya, enggak ada. Asli Mekah
dakwah di Syam misalnya, nggak ada. Jadi Nabi di Syam nggak, tapi di situ, di kaumnya itu. Beda dengan ulama. Ulama ya tentu bebas. Imam Syafi'i kan lahir di sekitar Palestina, kemudian kecil di Mekah, kemudian menimba ilmu di Madinah, di Imam Malik, kemudian ke Irak, hijrah ya, bertemu dengan Imam Ahmad, kemudian ke Mesir, wafat di Mesir. Nah, itulah ulama. Adapun Nabi tidak. Dari kecil selalu di situ, berdakwah di situ. Berdakwah kepada ayahnya, kepada ibunya, kepada pamannya, kepada kakaknya, kepada adiknya, kepada tetangga-tetangga dekatnya, kemudian meluas. Dan dikomentari dengan komentar yang bagus. Ya, begitulah para nabi, para rasul, tidak ada satupun yang didatangkan dari luar, menunjukkan bahwa Heraklius ini berilmu. Kemudian Heraklius bertanya lagi, adakah orang yang sudah masuk agama dia lalu keluar lagi, udah masuk Islam, ikut Nabi terakhir itu, keluar lagi, ada apa tidak? Abu Sufyan menjawab, tidak ada. Tidak ada. Dikomentari dengan komentar yang bagus lagi. Demikianlah iman. Iman itu kalau sudah menghunjam di dada, maka tidak ada yang membuat dia ragu. Padahal disiksa luar biasa. Ammar bin Yasir, Sumayyah, Khabbab bin Arad, Bilal, ini kan budak-budak yang masuk Islam dan disiksa habis-habisan. Tapi tidak ada satupun yang keluar dari Islam. Kemudian bertanya lagi, bagaimana peperangan antara kalian? Dan Heraklius akhirnya tahu bahwa Mekah dengan Madinah, negerinya Abu Sufyan, Abu Jahal, Abu Lahab, dengan negerinya Rasulullah SAW berperang. Perang Badar, perang Uhud, perang Ahzab. Nah, Heraklius bertanya, bagaimana keadaan perang kalian? Maksudnya dia menang terus, apa kalah terus? Kira-kira begitu. Dijawab oleh Abu Sufyan dengan jujur, kadang kami menang, kadang dia kalah. Kadang dia menang, kadang kami kalah. Ya. Langsung dikomentari, begitulah para nabi, para rasul. Ketika berperang, tidak ada jaminan dari Allah pasti menang. Kadang kalah. Wa tilkal ayyam nudawiluha bainan nas, kata Allah. Hari-hari peperangan itu kami pergilirkan. Kadang kaum muslimin di atas, kadang di bawah. Kadang orang-orang kafir yang jaya seperti sekarang ini, kadang di bawah. Antum jangan mengira bahwa sepanjang zaman kaum kafir itu selalu menang. Sekarang kebetulan aja. Kebetulan aja yang menang, yang jaya, yang hebat itu Amerika, Jepang, Eropa, kafir semua. Yang lemah itu ya Indonesia, ya Yaman, ya Malaysia, ya Pakistan, ya Afgan. Kebetulan aja sekarang. 500 tahun yang lalu, 600 tahun yang lalu, 1000 tahun yang lalu terbalik. Yang jaya, yang menang, yang berkuasa kaum muslimin. Ketika kaum muslimin dipimpin oleh Umar bin Abdul Aziz, ketika kaum muslimin dipimpin oleh Harun al-Rashid, apalagi ketika kaum muslimin dipimpin oleh Umar, Utsman, Ali, kaum muslimin yang menguasai, orang-orang kafir yang dikuasai. Nah, kemudian pertanyaan ini, ya, kan disingkat. Kemudian pertanyaan ini, famadza ya'murukum? Ini pertanyaan terakhir. Apa yang dia perintahkan kepada kalian? Ajaran dia itu kira-kira apa? Isi ajaran dia secara garis besar apa? Dan anehnya Abu Sufyan yang musuh Nabi SAW jelas jauh dari Islam bisa
bisa jawab. Ya. Kan lazimnya ketika ditanya ajaran dia apa, ya nggak tahu saya, kan saya bukan orang Islam. Nah, mestinya begitu ya. Lazimnya wah nggak tahu, kan saya nggak masuk, saya nggak tahu ajarannya apa, kan lazimnya seperti itu. Tapi tidak, justru Abu Sufyan tahu. Nah inilah ciri-ciri kejayaan Islam, ciri-ciri kemenangan Islam. Jangankan kaum muslimin, orang kafir pun tahu ajaran Islam itu begini. Nah sekarang kembali, orang kafir tidak tahu ajaran Islam itu seperti apa. Justru banyak kaum muslimin yang tahu, oh Amerika itu begini, oh di Eropa begini, malah ditiru. Dulu orang-orang kafir yang tahu ajaran Islam, nggak boleh begini, nggak boleh begini, nggak boleh begini. Ya mungkin sekarang tinggal babi, ya, makan babi. Ya. Saya kira ini hampir semua orang-orang kafir barangkali tahu, oh kalau orang Islam tidak boleh makan babi. Ya. Jarang kita dengar, oh kalau orang Islam nggak makan riba, nggak boleh seperti ini. Ya. Oh nggak main judi asuransi, jarang. Sama Muslim kafir sama-sama riba, sama-sama asuransi. Ya. Bahkan pakaiannya sama, bahkan sama-sama tidak berjenggot misalnya, sama-sama Ismail misalnya. Zaman sahabat, tabi'in, atba'ut tabi'in, nampak sekali bedanya. Begitu melihat berdua, satu muslim, satu kafir, langsung tahu, padahal belum kenal. Itu zaman sahabat, tabi'in, atba'ut tabi'in. Sekarang sulit, karena hampir sama penampilannya, sama-sama tidak berjenggot, sama-sama tidak pakai jilbab, sama-sama isbal, sama-sama melakukan hal-hal yang haram. Famadza ya'murukum? Heraklius bertanya, apa yang dia perintahkan kepada kalian? Ajaran dia apa? Dijawab oleh Abu Sufyan. Ya, ini menakjubkan, Abu Sufyan bisa tahu padahal masih kafir. Dan saat ini Abu Sufyan tidak tahu kalau akhirnya akan masuk Islam. Belum tahu, belum ada niat. Karena kalau melihat pernyataan beliau sendiri, Abu Sufyan itu masuk Islam dengan terpaksa. Jujur Abu Sufyan mengakui, awalnya aku masuk Islam dengan terpaksa. Setelah Futuh Mekah, udah tidak ada pilihan lagi. Kalau nggak mau masuk Islam, ya betul-betul terpuruk, mati bisa. Dengan masuk Islam luar biasa, langsung mendapatkan 100 ekor unta. Namanya disebut-sebut oleh Nabi, dipuji-puji. Bayangkan saat Abu Sufyan, apa istilah kita, di ujung tanduk udah nggak ada apa-apanya lagi. Ketika Rasul dan para sahabat menguasai Mekah, tiba-tiba Nabi mengatakan, barang siapa yang masuk Masjidil Haram aman, barang siapa yang masuk rumah mengunci pintunya dari dalam aman. Ini agar tidak ada yang berseliweran gitu. Barang siapa yang masuk rumah Abu Sufyan aman. Namanya disebut oleh Nabi SAW sebagai simbol keamanan. Kayak apa? Musuh belasan tahun bebuyutan, sekarang kalah di ujung tanduk, tiba-tiba namanya disebut oleh Nabi SAW dan disangkut pautkan dengan syarat keamanan. Barang siapa yang masuk rumah Abu Sufyan aman. Istilah kita, besar kepala Abu Sufyan. Ya.
tersanjung. Akhirnya tidak ada pilihan lain kecuali masuk Islam. Nah, di sini masih kafir. Belum ada niat sedikit pun di hati Abu Sufyan untuk masuk Islam. Apa perintah Nabi yang direkam oleh Abu Sufyan kemudian disampaikan kepada Heraklius? U'budullaha wahdahu. Orang kafir, orang musyrik, tapi tahu, belum mengamalkan tapi tahu. U'budullaha wahdahu, sembahlah Allah satu-satunya. Wala tusyriku bihi syai'a, jangan menyekutukan Allah dengan apapun. Ajaran pertama dalam Islam, sholat percuma, puasa percuma, zakat, haji, jihad percuma, bangun masjid ribuan percuma kalau ajaran pertama ini tidak lulus. Menyembah Allah tapi masih menyekutukan Allah, membesarkan Allah, membesarkan pula selain Allah, berharap kepada Allah, berharap pula kepada yang lain selain Allah. Syirik seperti ini hapus seluruh amal kita. La in asyrakta la yahbatanna amal. Kalau engkau berbuat syirik, hapus seluruh amal. Ini tauhid. Yang kedua, manhaj. Luar biasa. Abu Sufyan bisa tahu tentang manhaj padahal masih kafir. Menirukan ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, apa? Watruku ma yaqulu abaukum. Tinggalkan apapun yang diucapkan oleh bapak-bapak kalian. Tinggalkan apapun yang diucapkan oleh nenek moyang kalian. Kembali kepada wahyu. Tinggalkan apa kata ayah, nenek, kakek, buyut. Ini bertentangan dengan sebagian saudara kita hari ini. Ini kata kakek, ini kata nenek, ini kata sesepuh kita, ini kata leluhur kita. Dibesar-besarkan ya Nabi alaihi salatu wassalam, watruku ma yaqulu aba. Tinggalkan apapun yang diucapkan oleh bapak-bapak kalian, nenek moyang kalian. Maksudnya kalau bertentangan dengan dalil. Di sini malah sebaliknya. Kita disuruh melestarikan ucapan, kebiasaan para leluhur, walaupun bertentangan dengan ayat, bertentangan dengan hadis. Yang kenduri, yang tahlilan, yang muludan, yang sesaji, itu kan dari leluhur. Dalil mereka leluhur, pendahulu kita jangan melunjak. Orang-orang tua kita, ente belum lahir, ente belum ngaji, leluhur kita sudah masuk Islam, sudah menyebarkan Islam. Ya bukan dalil. Mentang-mentang masuk Islam duluan, kemudian pasti benar semua, kan tidak. Tidak. Kita hormati, kita muliakan, iya. Tapi bukan berarti semua ucapan beliau pasti benar. Bahkan satu level murid dengan guru. Apakah dalam segala hal murid pasti lebih benar, guru pasti lebih benar dari murid? Tentu tidak. Murid pasti tidak mungkin benar kalau gurunya salah, nggak mungkin. Ya. Pasti ada saja guru salah, muridnya yang benar. Satu dua, ya. Dan itu banyak contoh. Wa ya'muruna bis-shalah. Dia juga memerintahkan kepada kami untuk salat. Jadi Abu Sufyan tahu salat. Dan melihat Nabi salat. Ketika Nabi masih di Mekah, belum hijrah, belum Isra Mi'raj, sudah adakah salat? Sudah ada? Sudah. 2 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat. Belum ada maghrib, belum ada isya, belum ada duha, belum ada tahajud, belum ada witir, belum ada tahiyatul masjid. Ya, salat 2 rakaat, 2 rakaat. Wasidqi, ini syahidnya. Dia memerintahkan kami semua untuk
jujur, benar. Ini syahidnya ya. Imam Nawawi cuma ngincar satu ini ya. Ini kan bab sidik wasidqi ya. Cuman satu ini, yang lainnya kan tidak ada hubungannya atau jauh hubungannya. Wal afaf wassila, pemaaf atau menjaga diri, kemudian silaturahim. Lihat, Abu Sufyan yang masih kafir berbicara satu baris ini, satu baris lebih ini sudah meliputi tauhid, manhaj, ibadah, akhlak. Padahal masih kafir ya. Luar biasa. Ini menunjukkan bahwa Nabi berdakwah itu tidak salah-salah. Al-aham fal-aham, mana yang paling besar, mana yang lebih besar, mana yang paling penting, mana yang lebih penting, gitu. Sehingga jangankan kaum muslimin, yang kafir pun tahu. Mana lihat, kan ini diketahui oleh Abu Sufyan dari kemarin-kemarin. Kan Abu Sufyan nggak mempersiapkan diri untuk bertemu dengan Heraklius itu. Saya akan hafalin dulu, enggak. Memang Abu Sufyan sudah tahu dari kemarin-kemarin sebagai seorang kafir ajaran Nabi SAW seperti ini. Diucapkan oleh Abu Sufyan dalam satu kalimat ini meliputi tauhid, manhaj, akidah, akhlak. Mana akhlak? As-sidqi wal afafi was-silah. Jujur, benar, amanah, pemaaf, tidak minta-minta, dan menyambung silaturahim. Ini yang terakhir ini disukai oleh siapapun, termasuk Abu Sufyan. Yang terakhir ini akhlak disukai oleh muslim maupun kafir. Ya, muttafaqun alaih. Di sini sahih riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Fikul hadis. Mulazamatul Rasul sallallahu alaihi wasallam lisidqi wa syuhratuhu bihi wa amruhu bihi. Nabi sallallahu alaihi wasallam selalu benar, jujur. Jadi bukan sekali-sekali. Kalau sekali-sekali siapapun bisa. Sekali-sekali saya amanah, kecil. Sekali-sekali saya jujur, kecil. Sekali-sekali saya dermawan, kecil. Ya. Biasanya bakhil. Begitu datang saudara jauh misalnya, atau teman lama misalnya, dermawan sekali. Mau makan apa, mau ingin apa, kita belikan, kita sewakan kamar hotel yang bagus, yang mahal. Berapa? Sekali-sekali. Mudah. Sholat malam 2 jam, 3 jam, mudah. Kalau sekali-sekali, belum menjadi akhlak. Sekali-sekali jujur, sekali-sekali dermawan, belum menjadi akhlak. Akhlak itu terus dermawan, terus jujur, terus amanah, bukan sekali-sekali. Wa syuhratuhu bihi, dan beliau terkenal dengan kejujurannya. Yang mengakui bahwa Rasulullah itu jujur amanat siapa? Musuh. Kalau yang mengakui itu muridnya, jamaahnya, teman-temannya, nggak hebat. Yang mengakui adalah musuh, itu baru hebat. Ya. Diakui kebaikannya oleh musuh, baru hebat. Ini wa syahadatul a'da'i lahu bidzalik. Musuh tapi bersaksi atas kebaikan, kejujuran, keamanahan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Musuh. Yang kedua, ra'su hadzal dini at-tauhid. Pangkal dari agama ini, puncak dari agama ini, dasar dari agama ini adalah at-tauhid. Yang terbesar dari agama ini adalah at-tauhid, li'annahu manba'ul fadail. Ini sumber kebaikan, sumber keutamaan.
Oleh karena itu, walaupun sholat, walaupun puasa, walaupun dermawan, walaupun jihad, percuma kalau tidak bertauhid. Maka tauhid nomor 1. Allah sediakan waktu 13 tahun. Selama 13 tahun pertama belum ada sholat, belum ada puasa, belum ada jihad, belum ada apa. Khamr haram belum, zina haram belum, dua harga haram belum ada apa. Adanya tauhid 13 tahun. Nah, setelah itu, setelah tauhid betul-betul menghunjam di dada para sahabat, disuruh apa aja sami'na wa ata'na, seberat apapun sami'na wa ata'na. Karena dimulai oleh tauhid, akidah. Kemudian ar-rusul jami'an ursilu min ajli bayanit tauhidil haq. Seluruh para nabi, para rasul diutus untuk mengajarkan tauhid. Adakah yang tidak mengajarkan tauhid? Tidak. Semuanya sama. Katakan kepada semua orang, innani anallah fa'buduni. Katakan kepada semua orang bahwa aku adalah satu-satunya ilah. Akulah Allah, satu-satunya yang berhak disembah. Maka sembahlah aku. Inti ajaran seluruh nabi, seluruh rasul. Maka aneh sekali ada seorang nabi katanya mengajarkan Tuhan ada 3. Aneh seaneh-aneh, bohong sebohong-bohongnya, dirubah-rubah oleh murid-muridnya setelah sekian tahun. Allah subhanahu wa ta'ala ya'muru bi kulli ma yasluhul bashar. Allah memerintahkan sesuatu yang pasti itu membawa kebaikan bagi manusia. Ini harus kita yakini walaupun bertentangan dengan keadaan, kenyataan. Taat kepada Allah pasti berakibat baik. Kita yakini walaupun kita sedang terpuruk gara-gara taat kepada Allah, gara-gara tidak mau potong jenggot dipecat, gara-gara tidak mau melepas jilbab di PHK misalnya, atau karir nggak naik-naik misalnya, gara-gara tidak ikut korupsi maka dikucilkan dan dizalimi, ya. Jangan menyalahkan kaidah ini, ya. Kenapa? Karena hidup kita kan bukan sehari 2 hari. Ada bulan depan, ada tahun depan, ada 5 tahun lagi, 10 tahun lagi. Sekarang sedang diuji. Gara-gara tidak mau melepas jilbab, gara-gara tidak mau potong jenggot, gara-gara tidak mau makan riba, gara-gara tidak mau korupsi, sedang diuji. Dikucilkan, dicaci maki, bahkan di PHK, dipecat, sedang diuji. Ya, ada hari esok, ada tahun depan, ada 5 tahun lagi, ada 10 tahun lagi, dan itu terjadi di mana-mana. Keluar dari perusahaan haram, ya tentu diuji dulu, mungkin sebulan, 2 bulan, 6 bulan, 7 bulan. Setelah itu Allah berikan rezeki yang luar biasa. Itu bukan 1 bulan, ya. Jadi jangan ragu-ragu, taat kepada Allah pasti mendatangkan kebaikan, nggak mungkin mendatangkan keburukan. Jangan sampai kita mau dibohongi oleh syaitan iblis. Engkau tahu kenapa engkau dipecat? Gara-gara engkau nggak mau nerima uang suap ini. Kan atasan takut, intinya ini. Maka udah terima saja. Ayo iblis, itu syaitan, ya.
dengan taat kepada Allah, tidak melaksanakan maksiat, insya Allah pasti mendatangkan kebaikan. Jangan percaya dengan tipuan iblis. Karena iblis selalu mengatakan yang berbeda dengan apa yang Allah katakan. Allah bilang ke timur, pasti iblis bilang ke barat. Pasti. Di dunia wal akhirah, di dunia dan akhirat. Jadi ketika dunia kita tidak mendapatkan apa-apa akibat ketaatan kita, malah berakhir dengan kematian, ada akhirat. Ada akhirat. Dan ketika kita mendapatkan kebaikan akhirat, pasti kita tidak menyesal. Walaupun di dunianya itu kebelangsak, miskin, terlunta-lunta, disiksa, dipenjara, bahkan dibunuh, dicincang. Kemudian kita masuk surga, kita teringat pengalaman pahit di dunia, tidak menyesal. Sama sekali tidak menyesal, malah bangga. Kemudian at-tanfiru min at-taqlidil a'ma, menjauh dari taklid buta. Jangan pernah taklidul a'ma. Ini penyakit manhaj, musuh manhaj. Mentang-mentang syekh, mentang-mentang MUI, mentang-mentang lajnah daimah, mentang-mentang guru, pasti benar. Ini bahaya. Siapapun bisa benar, bisa salah. Hanya Allah dan Rasulnya yang pasti benar, dan dipraktekkan oleh para sahabat tentu. Jadi, jangan sampai kita yang sudah ngaji ini malah kalah dengan orang awam yang tidak fanatik kepada gurunya, syekhnya. Wallahu a'lam. Ya, silakan azan dulu. Sallallahu ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.